Selamat datang di konten Tahan Sabar. Sekali lagi di konten ini kita akan makan sambal pedas-pedas dan kita akan menonton video atau berita-berita yang menguji kesabaran kita dan kita dipaksa mencari titik positif dari berita dan video tersebut. Dan di episode kali ini kita masih bersama siapa nih? Groots, bersama Groots ya dia. Jadi kalau dari samping kayak Groots. Pikir aku akar-akaran. Bersama Bang Jenda ya. Dan ini syutingnya adalah tidak break ya dari episode sebelumnya ya. Jadi biar pedesnya masih ada ya. Iya. Oke. Gimana setelah makan pedas? Katanya Anda tadi biasanya nggak makan sambal sama sekali. Biasa gue hindari. Tapi kalau ini tadi makan ya berarti ya? Iya, karena ya pendampingnya enak. Oke, bebeknya cocok berarti? Bebeknya cocok. Dari tiga sambal yang kemarin kita di episode itu, yang paling pedas yang mana? Yang teratas ya? Iya. Yang laknat ya? Yang laknat itu langsung panas tuh. Perutku langsung. Kok sampai perutnya kan panas di sini? Ya memangnya aku kalau makan sambal lari ke punggung kan enggak. Ya kan ke perut lah, ke lambung. Orang disuruh sabar tapi ya. Logikanya itu loh. Ya, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, memang Bang Jenda ini terlahir berbeda. Dia kalau ditensi di lehernya, ditensi di lehernya. Karena jadi kalau orang normal tuh teman-teman yang pernah ada di acara Mama aku terlahir berbeda ya. Karena yang ditensi lehernya teman-teman. Tapi di sini tuh nggak ada dia nadinya. Dia nadinya tuh fokus di sini gitu. Sabar loh. Kalau nggak salah leto ya tekanan darah, karena di sini semua nih tekanan darah. Orang tekanan darah di sini itu, ya tekanan darah memang ada di sini, tapi tetap tensi kan di sini. Oh di sini. Di sini yang ditempel nih, kalau nggak di sini. Pernah minum Omepros nggak? Omepros. Omepros itu apa obat? Obat kolesterol. Obat darah tinggi. Simvastatin. Ya. Kalau nggak salah obatnya jadi netral ya obatnya. Minumannya jadi putih gitu ya. Obatnya keluar lagi dia. jadi panadol ya. Itu kan maksud kau kan? Aku nyerah gitu ya. Aku nyerah. Orang dipancing-pancing mau disuruh sabar kontennya tapi dipancing terus. Sebelum kita makan ya, ini di sini sudah ada sambal mangga. Sekali lagi ini dari Bebek Caro. Ini bebeknya juga dari Bebek Caro. Ini ada bebek dan ayam. Sebelum kita lanjut, kita akan tes Bang Jenda untuk bisik-bisik. Apalagi lo nggak bisa kan dari episode sebelumnya aku nggak bisa lo pelan. Pernah bisik-bisik? Anda punya rahasia nggak sih di hidup yang itu bisik-bisik? Nih gini nih, aku kasih tahu nih ya. Ngomongin orang, misalnya di nggak bisa. Jangan kan ngomongin orang. Kadang ngomongin aibku sendiri sama bini. Iya? Itu biniku langsung tutupin mukaku biasanya karena ini lagi di mall. Karena kedengeran biasanya. Berarti nggak bisa ngomongin, bajunya jelek. Nggak bisa. Oh. Aku kalau mau ngomongin orang tuh harus masuk ruangan. Terus kedap suara. Iya. Oh. Suruh bisik-bisik, nggak bisa aku. Pas nyoblos pernah ketahuan berarti nyoblos apa waktu itu kayak? Ya kan nggak ada orang nyoblos ngomong. Enggak, nyoblos kan ada yang diam. ngomong, ada yang aku nyoblos nomor 2 gitu. Coba sepelan apa bisik-bisik? Misalnya ada sebuah rahasia deh. Rahasia penting nih. Penting. Dalang dibalik kasus Hambalang misalnya ada. Misalnya Anda tahu rahasia itu harus rahasia kan? Jadi harus dibisik-bisikin. Coba sepelan apa? Kasusnya masih bergulir loh. Tiba-tiba ada orang random ngasih tahu yang megang kasus adalah ini. Nah, rahasia negara ada di ente dan Anda harus memberitahu polisi tanpa ketahuan intelijen asing. Ya kan kalau aku diinterogasi polisi dibawa ke dalam ruangan, aku nggak perlu ngomong pelan-pelan juga. Enggak, kan? Misalnya nanti ketemu polisi di situ doang nih. Pak, dalang kasus Hambalang adalah si ini. Pelan, coba bisik-bisik. Pak, tahu nggak? Oh ya, aku turunin. Itu mesen Gojek ente. Lebih pelan lagi. Pak, tahu nggak kau? Gini bisik-bisik nih ya. Tapi pernah tahu orang bisik-bisik? Konsep bisik-bisik tahu? Tahu. Oke. Tahu. Pak, saya tahu siapa dalang Hambalang. Nah, tuh. Tersiksa aku kalau kayak gitu betul. Tersiksa apa? Tersiksa aku kalau kayak kau tuh tersiksa. Iya, tersiksa. Tersiksa? Iya, emang aku bilang apa tadi? Tersiksa.
Cuman masalah R aja kok perhitungan Bukan, kali loh. Kayaknya Anda kurang gitu. Berarti kol-kolah ada tersiksa gitu. Tersiksa. Nah, Tersiksa. Ya, coba rahasia. Berarti Anda nggak pernah surprisein istri ulang tahun karena udah ketahuan dari lantai 1 ada. Kan nggak ada orang naik Jangan tangga. berisik, kita mau naik tangga gitu buru. Ya kan orang kalau mau surprise nggak ada announcement. Bukan, tapi kan nanti koordinasi sama teman-teman nih. Si itu udah tidur belum? Nah, ini ulang tahun nih. Ini ulang tahun Ibu Megawati misalnya. Ya kan siapapun bisa ulang tahun. Siapapun bisa ulang tahun. Jadi Anda jadi tim tiba-tiba IO menyewa Bang Jenda untuk mensurprise Ibu Megawati. Happy birthday to you. Happy birthday. Hati-hati loh, ini di follow PDIP kita loh. Ya makanya aku happy birthday kan lagunya. Kan suruh pelan-pelan bangsat. Pelan-pelan. Ya, masa surprise pelan-pelan gimana? Koordinasinya dulu ente ngerti. Konsep surprise kan di bawah nih. Biasanya ada orang-orang PDP di bawah nih, ada Pak Ganjar, ada Pak Ganjar, Pak Yasona Lauli, ya, Bang Adian Napitupulu tuh di bawah nih. Ibu Puan nggak ada. Kemana? Lagi bagi kaos. Kan emang bagi kaos. Emang bagi kaos, teman-teman lihat aja beritanya. Emang iya bro, loh. Dikira fitnah. Saya kena kasus itu karena yang ketawa loh. Coki itu yang ketawa loh. Ini ketawanya pas saya sebut Bu Puan kayak ada makna lain. Enggak, aku kebayang nih. Ada Pak Yasona, ada Ya, Pak Ganjar, semua. ada Bang Adian. Masa Ibu Puan nggak ada di situ kan? Logikamu itu yang gue ketawain, bukan Ibu Puannya. Bukan Ibu Puannya ya. Iya, Ibu Puan pasti Iya, udah iya. ada. Justru Ibu Puan tuh yang lagi megangin kue. Waktu itu kan dia udah disurprisein di gedung DPR tuh kalau nggak salah. Surprise apa? Bu Puan waktu itu ulang tahun di gedung DPR. Ada itu jeng jet. Aku nggak mancing loh. Iya. Diterusin sama dia sengaja padahal nggak aku tanya, nggak aku respon. Enggak, itu teman-teman di situ kenapa surprise di gedung DPR? Di luar lagi demo, Pak. Di dalam ulang tahun. Ini dikira Sabu Haci. Oke, lanjut ke tadi. Misalnya Anda dipaksa untuk bisik-bisik. Ini Pak Ganjar. Oke. Ini ada Tadi aja rahasia negara lah. Oke, Anda memegang rahasia negara dan Anda harus bisik-bisik. Kita Aku tes. kebayang ada Pak Ganjar di sini, ada Bang Adian di atas Ibu Mega kan. Ini Aku kan mau ulang tahun biasa begitu, Bro. pasti aku nggak diajak, nggak mungkin aku Misalnya diajak. itu IO-nya Anda. Oke, rahasia negara deh. Oke, Bisik-bisik. Saya tahu siapa dalang di balik. oke, udah nggak usah disebut, Ya. ya kan? Iya. Kalau disebut, karena kalau kau nyebut ngeri pasti itu. Udah, Boleh. Yuk. oke. Pak, tahu nggak? Ente bisa ngomong gitu ya? Bukan. Itu Ayan sih lebih. Awa. Oke, langsung aja kita ke level pertama. Tapi kali ini kita akan pakai nasi. Oke? Wah, Karena kita ini pakai anget lagi nasinya nih. ini kenapa banyak? Karena ini pakai ada gudangnya di Depok kalau waktu itu. Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur ya? Iya. Yang Aduh, di ngeri Putih. sekali. Ya emang iya ada BLT. Buat bapak-bapak yang menonton di balik layar, kalian bisa profiling. Aku tidak pernah mengganggu apapun, Iya, iya. siapapun. Tapi kalau dia memang itu Iya, kerjaannya. tapi dia ngetawain pas saya ngomong Ibu Puan, dia ngakak banget sih. Aku Aku nggak ketawa loh. aku mau tertawai logikamu. Nggak bisa. Ya masa ibunya Logika yang ngomong- lain nggak ketawa. Anda pas saya sebut beliau, Anda wakak. Nanti akan saya edit 3 menit Anda wakak. Saya kasih tanduk gini. Cat merah nanti mukanya. Oke, kita langsung ke. Kita udah pakai nasi, kita majuin ke depan aja ya. Ayo, minumnya digeser dulu. Oke. Oke. Silakan ambil
dipilih Anda. Ini bebek nih. Ah, bebek boleh. Besar kali. Oke. Ah. Ini ayam nih. Kalau ini nasinya bisa yang disambelin. Bisa. Iya kan, nasinya yang dicocol sambel kan berarti. Oke. Tapi mending ininya diambil begini. Nih. Oke. Oke. Kita pakai ayam. Sampai merah ha. Mantap. Dia 2-1. Enggak, belum bangsat. Enggak. Baru level 1 ini. Tapi kena nasi beda ya. Sensasinya sama tadi Pas di episode bebeknya. sebelumnya kan Iya. nggak pakai nasi nih. Jadi lebih pas rasanya kan. Betul. Oke. Kan mangga itu ada unsur asam. Kena nasi yang ada unsur manisnya pas. Nah, ini mantap nih. Makin mantap. Aman. Pedas kau. Agak telat. Tapi ini masih level 1. Oke. Ini lebih pedas tapi. Oh enggak, ini kebanyakan aku ngambilnya. Kebanyakan ngambilnya. Kebanyakan ya. Oke. Ini sebenarnya beritanya udah lewat, tapi kita semua tahu ya. Ada wali kota di Depok yang mengucapkan terima kasih pada dirinya sendiri. Jadi dia membuat baliho seakan-akan warganya mengucapkan kepada dirinya sendiri. Coba itu lihat. Kami warga Kota Depok mengucapkan terima kasih kepada wali kota Depok atas pembangunan underpass di Dewi Sartika. Harus positif ya. Harus positif. Anda harus mencari positif. Anda tidak boleh menuduh itu adalah wali kota Depok sendiri atau timnya. Bukan. Justru kalaupun memang ini kalau kemarin ada yang nyinyir. Kalau kemarin ada yang nyinyir bilang wali kotanya yang nulis. Ya. Salah. Kalaupun memang betul tuduhan itu, artinya wali kotanya mengerti perasaan warganya. Ini memang perasaan warga Depok. Tapi kan belum tentu warganya berterima kasih beneran. Justru kita nggak tahu, wali kotanya lebih mengetahui hati warganya. Jadi dia mewakili perasaan warganya. Jadi mengambil kesimpulan ya. Kayaknya karena udah dibangunin flyover. Jadi kayaknya warga saya berterima kasih. Daripada mereka bikin baliho, saya bikinin buat diri saya sendiri gitu ya. Kan warganya antusias. Oke. Jadi dari wajah-wajah itu. Dari mana Anda tahu wajah warga Depok? Kan datang dia. Waduh. Oke, yang jelas Anda tidak menduga itu adalah akal-akalan wali kota aja ya. Bukan wasis, wali kota narsis, bukan ya? Bukan, wali kotanya mengetahui keinginan warganya. Oke, berarti di level 1 ini Bang Jenda sudah berhasil menemukan titik positif. Oke, yang kedua, ini adalah biasa bawang, nambah nasi. Oke. Ini favoritku nih. Favorit, sambal bawang ya? Sambal bawang. Langsung kita cocol, boleh langsung pakai ayamnya boleh. Ya. Jadi kalau tangan saya yang ngambil nih kayak food vlogger Kanada ya. Kalau Anda kayak food vlogger Bangladesh tau nggak sih? Campur debu masuk. Campur asap motor baja itu nggak itu di Bangladesh ada. Oke. Langsung Sampai kita merah cocol. lagi ya. Ini. Kita pasang nasinya. 3, 2, 1. Betul. Masih favoritku yang bawang. Tapi lebih pedas dari yang pertama kan ini. Iya. Ada peningkatan. Loh, ini pasti agak telat deh. Kok lebih pedas ya? Lebih pedas. Iya, lebih pedas dari yang tadi ya.
dari episode sebelumnya. Mukanya jangan dijelek-jelekin dong. Aku kan terlahir berbeda. Oh iya. Seneng kau aku callback kan? Aduh. Oke. Oh ini aku nggak berani nyocol lagi nih, pedes. Ya, nggak apa-apa. Satu kali aja ya. Ini berita dari kepemerintahan. Orang mau minta istirahat dulu, maksudnya langsung dikasih berita pemerintahan lagi loh. Justru ini lagi naik deh. Coki juga pas ketangkap lagi naik juga tuh. Paman Joki nggak ikut. Aku lebih takut sama Paman Joki loh. Kenapa? Daripada yang tadi kau sebut-sebut sebelumnya. Waduh. Militan pasukannya dia. Oh, fansnya di militer ya. Fans MMA juga dia. Oke, kita lanjut ke berita yang kita akan bawain. Supaya dia lebih pedes maksat. Iya, benar. Oke, Anda tidak boleh emosi, Anda harus positive thinking dari berita ini. Bos KSP Indosuria. Astaga. Kasus penggelapan dana 106 triliun. Penggelapan dana 106 triliun divonis bebas. Coba, Anda tidak boleh ngatain hukum tidak adil, Anda tidak boleh karena ini Pak Mahfud MD juga subscribe channel ini. Ini Bebek Madura dari asal daerah dia juga. Korupsi penggelapan dana 106 triliun divonis bebas. Bangsat. Tersedak. Salam. Tidak boleh menuduh hukum kita ketimpangan, tidak boleh. Anda harus cari positifnya dari pembebasan. Maksudnya kalau penggelapan dana 100 juta masih bisa lah. Ini 106 triliun. Anda pernah lihat 106 triliun nggak sih? Belum. Itu kalau pekerja paksa. Nggak mungkin ada lah 106 triliun. Biasanya masih miliaran udah ditilep. Positif. Oh, jadi Anda menganggap ini tidak real, nggak akan sampai ada penggelapan dana 106 triliun itu tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Bahkan pekerja paksa zaman Belanda dikumpulin aja nggak sampai 106 triliun ya? Tidak mungkin ada. Ini juga yang salah pasti yang nulis beritanya, itu tidak ada itu. Pasti. Berarti bukan karena ketidakadilan negara ini? Anda tidak menuduh ini adalah ketimpangan sosial. Kenapa atau... sih selalu merasa bahwa ketika kita ada sesuatu yang tidak kita sukai, yang lidahku nggak bisa nempel langit-langit. Selalu tuh misalnya kita nggak suka sama sebuah peristiwa, atau menganggap itu nggak adil ya. Sebuah kejadian selalu kita menyalahkan ini tidak adil apa. Kalau Rahel V-nya divonis bebas karena sopan, itu yang salah siapa? Tidak ada yang salah di situ. Tidak ada yang salah ya? Tidak ada yang salah. Orang-orang jelas-jelas terbukti kabur dari karantina. Sorry RV, saya tidak mengungkit kasus Anda karena memang ini... karena memang RV itu R-nya run kalau nggak salah. V-nya? Hah? V-nya? Varantina kalau nggak salah. Jadi run from Varantina gitu. Run from vaksin juga bisa. Tapi yang jelas dia waktu itu kasus terus divonis bebas oleh hakim. Apakah memang faktor sopan? Anda kalau ditangkap, Anda mungkin ditambah hukumannya gara-gara Anda nih lagi di sidang. Anda katanya kalau sopan, ada Gaga Muhammad juga Rahel RV tadi terbukti mendapat keringanan hukuman karena sopan. Anda di sidang gara-gara menyerang salah satu politisin. Anda dipaksa harus sopan. Coba sesopan apa? Saya minta maaf Pak Hakim, coba. Anda akan bebas kalau sopan. Mahkamah Agung nih di sidang tertinggi. Pak Hakim. Pedas sekali, Pak. Betul, Pak, pedas. Bentar ya. Bapak Hakim. Bebas, ada be. Yang lembut dong, yang ini yang melas gitu. Bapak Hakim. Nggak hilang pedasnya nih loh. Udah kutimpa nasi loh. Ada bebas tapi di kursi listrik ada meninggal bangsat. Oke, kalau begitu karena tidak lolos di ujian kedua,
karena tidak bisa menemukan positif dari kasus Indosuria tadi. Kita akan langsung masuk ke level ketiga. Ini ada level ketiga. Oke, kalau mau ambil ayamnya lagi, boleh. Kalau mau pakai bebek, boleh. Anda memang sengaja nggak makan dari rumah ya, untuk nunggu konten ini ya? Ini kan justru menetralisir Oke. pedasnya. Oke, langsung kita kasak. Bisa nyanyi lagu Durderda kilepang stike poi gitu. Oh itu gift itu, nggak bisa itu. Maksudnya gift? Nggak ada yang bisa meniru dia tuh. Itu talenta pedas sekali, boy. Wah. Belum maksud. Wah nggak bisa kena air dingin nih berarti nih capeknya nih. Wih. Oh iya sih. Nyonyor gitu ya jadi. Iya. Oke. Harusnya tersangka yang sopan tadi disuruh makan sambal ini masih sopan nggak dia, bro? Wah kejam sih tapi itu. Iya sih. Kan kita harus memberikan mereka kesempatan untuk berbuat baik dan menunjukkan kebaikannya. Kalau kita daya dia kalau kepedesan masih sopan gitu nggak? Langsung kita cocol sambelnya. Wah, mantap banget. Oke. Nih gua cocol ke nasi ya. Itu kayak melitur meja itu. Diteplek-teplek doang. Ini serem tuh. Sumpah. Di sero aja, nggak apa-apa, nggak usah terlalu banyak. Ya. Oke. Mana kagak gerak itu. Nah. Ya. Oke. 3, 2, 1. Banyak banget nasinya. Jadi kalau sambal laknatnya memang air cabenya itu ya. Kalau kalian ini sambal tomat tapi nggak pedes, pas begitu kena air cabenya, Ampun. udah mulai naik ya. Kita minum air es dulu biar makin pedes. Anda kok malah sok seksi bangsat? Ini model populer Anda. Bintang bokep 90-an. Mana ada makan cabai bener. Panas titiknya bro. Wah. Oke. Ingat, Anda harus positif dari berita ini. Besok manajemenku ku evaluasi nih. Kenapa nerima job yang kayak begini nih? Bye. Wih. Oh. Oi. Oh. Dia main burung merpati itu. Wih. Wih. Aduh. Oke, siap. Anda harus positif dari berita ini. Sorry, ini bukan konten mukbang, maksud ini kerja dulu nih. 500 triliun dana atasi kemiskinan sebagian habis untuk rapat hotel. Bayangin nih, 500 triliun yang harusnya buat orang miskin malah habis untuk rapat di hotel. Ini harusnya orang miskin loh. Hotel bukan punya orang miskin dong mestinya. Di hotel nggak ada kopi sepeda yang masuk, ya oke. Nggak ada anak yang bersihin. Di gereja ada sih yang keluar. Oh, di gereja dipakai ya sepatunya ke dalam ya, berarti nggak ada yang bersihin. Bersihin sepatu. Oh, udah stabil. Goblok itu ngusap air mata. Oke, apa positif ya? Bisa nggak ada cari celah? Kenapa anggota dewan ini harus rapat di hotel yang 500 triliun tadi? Buat orang miskin harus berkurang gara-gara sering rapat di hotel. Apa emang ada bedanya? Aku sebagai orang miskin, Ya. ingat, ini Ya. apa sih salah satu yang diimpikan orang miskin? Makan enak.
Ada orang miskin apa orang jorok, Anda satu aja. Kenapa tuh terus ada cabai? Cabai naik ke hidung nih. Iya. Berarti Anda tidak menuduh anggota dewan kita boros anggaran ya? Kan salah satu Ya. keinginan orang miskin itu tidur di hotel, Tan. Jadi Hubungannya apa bangsat? Justru orang miskin nggak bisa tidur di hotel gara-gara dipakai anggota dewan dananya buat rapat di hotel. harus dicoba dulu sebelum dikasih ke orang miskin, dicoba dulu. Tidur di hotel, itu namanya totalitas. Ini namanya pedes goblok begini nih. Positif. Itu bukan dana orang miskin buat nginep di hotel bangsat. Itu dana buat orang miskin berkurang gara-gara anggota dewan rapatnya di hotel. Ya masa ya anggota dewan rapatnya harus di kolong jembatan karena untuk ngomongin orang miskin kan enggak. Kedengeran Ada nanti anggaran. kedengeran sama orang miskinnya kalau di kolong jembatan kan kedengeran sama orang Ini miskin. memang kalau orang tuh udah dengki sama sebuah lembaga tuh. Berarti selalu- sekali Anda tidak menduga, sorry. Emang ada bedanya biasa ya anggota dewan kan nggak mungkin dia meeting di OYO, nggak mungkin dong. tidak muat. Karena dia selain tidak muat dia pas lagi suruh meeting ada cowok pakai anduk lewat-lewat gitu nggak enak atau ada desain gitu kan. Terus agak kurang fokus, ada bekas-bekas tisu magic gitu agak susah gitu mengambil keputusan. Pasti anggota dewan hotelnya bintang 5. Emang kalau menurut Anda haruskah anggota dewan itu meeting di hotel-hotel mewah? Kan bisa jadi kenapa hotel mewah karena memang sudah ada kerjasama Oh. antara hotel dengan itu supaya lebih teratur, lebih terstruktur nantinya. Ini. Berarti bukan pemborosan anggaran itu ya? Bukan. Oke. Nasi gua udah kena cabai semua loh. Habis. Berarti Jenda sudah bisa berhasil di level 3 menemukan positif, dan kalau kalian menuduh anggaran orang miskin dipakai foya-foya enggak ya? Karena memang itu kan itu sudah ada member ya? Dan yang dibahas memang kepentingan orang miskin. Iya. Kecuali Bahas orang miskin di tempat orang kaya itu kayak memang nggak ada opsi lain mau bahas di mana. karena kalau dibahas di tempat orang miskin kedengeran gitu kayak kita kita nih gimana bantu orang miskin, tiba-tiba udah dikepung saya gitu, jadi terganggu. Makanya jangan sering di demo juga. Kenapa? Lah kasihan. Demo. Sabar, kok jadi kau yang Oh, iya, emosian sorry. sih? Kenapa jadi ke demo? Saya juga kepedesan di bangsat. Karena kalau sering di demo rapat terganggu. Akhirnya mereka cari tempat di hotel, itu mungkin alasannya. Oh, jadi gedung DPR harusnya nggak usah di demo ya? Jangan, nggak Karena usah. dia Sampaikanlah kritik secara elegan. Jadi nanti kalau dia sering di demo, jadi alasan, kenapa kamu nggak rapat di gedung DPR? Berisik, ada demo. Nah, Makanya di hotel. Di hotel. Gila, Iya. Anda teriak-teriak tapi otaknya jalan juga ya. ya Pernah keberisikan sama suara sendiri nggak Anda? aku justru gatal-gatal kalau diam hening nggak ada suara, aku gatal-gatal alergi. Oh, pernah teriak nggak? Siapa sih berisik gitu? Pernah gitu? Keberisikan sama sendiri. Kau kayaknya memang dengki kau ya sama suaraku ya. Masa orang Pakai helm, berisik sama diri sendiri? pakai helm. Enggak, aku udah terlatih. Aku ngomong di ruangan yang sempit buat aku sendiri juga. Di warnet, wartel, Oke. aman. Emang terlatih berarti ya. Oke, sekali lagi Janda udah lolos dari challenge ketiga ini. Sampai ketemu lagi di konten Tahan Sabar selanjutnya. Terima kasih. Dia emang lapar loh dia.